maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dunia politik Indonesia saat ini tengah diguncang setelah tokoh politik nasional Erlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPD Partai Golkar. Mundurnya Erlangga dari Ketua Umum Golkar menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama menjelang puncak pertarungan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November mendatang. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Muhammad Husni Tamrin menilai mundurnya Erlangga dipengaruhi oleh dinamika politik dalam Partai Golkar, serta kekuasaan besar yang berasal dari luar Partai Golkar. Mundurnya Erlangga dari Ketua Umum Golkar tidak terlalu mempengaruhi calon kepala daerah yang mendapat surat rekomendasi langsung dari Erlangga. Kendati begitu, menurut Husni Tamrin, dengan mundurnya Erlangga nantinya akan mempengaruhi basis suara Partai Golkar pada pemilihan kepala daerah. Dari sini saya bisa membaca ada dua dinamika penting. Pertama, dinamika di dalam Partai Golkar sendiri, dan yang kedua itu dinamika atau katakanlah kekuatan besar di luar Partai Golkar sendiri yang saling bertemu, yang memaksa Erlangga itu harus mundur sekarang juga. Gitu. Padahal kan sebenarnya Munas itu baru Desember nanti, gitu ya. Jadi, nah siapa di balik ini memang susah untuk menyebutkan secara langsung gitu, tapi itu gampang kita lihat nanti siapa yang menjadi PLT besok, gitu ya. Kalau jadi PLT besok berarti itu akan menggambarkan siapa kekuatan di balik itu. Karena bagaimanapun juga Erlangga di dalam posisi yang kuat, Golkar itu menjadi runner up cukup besar, kenaikan suara yang cukup besar, kemudian DPD juga cukup solid dan kompak mendukung Erlangga selama ini. Eki Saputra, PAL TV.